на наших болельщиков как бы интересно. Ну, я думаю, вот сейчас Пратес больше как бы на хайпе, больше на слуху. Я думаю, с ним бой был бы более интересный. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita kali ini datang dari Raja Pound for Pound UFC, Islam Makhachev. Sang juara kelas welter ini memberikan tanggapan tentang kemenangan Carlos Prates atas Jack Della Maddalena dalam UFC Perth Sabtu lalu. Awalnya, Makhachev berkomentar bahwa JDM tidak tampil seperti biasa dan baginya itu kelihatan sekali. Makhachev tidak mengerti game plan apa yang direncanakan oleh JDM. Dulu sebelum melawan JDM, Makhachev benar-benar meneliti tentang pergerakan boxing JDM yang memang sangat bagus. Menurut Makhachev, biasanya JDM tidak akan mendekat dengan lawannya secara sembarangan. Ia akan memperhitungkan setiap langkahnya, dan ketika sudah memutuskan maju, maka JDM sudah mempersiapkan dengan level change-nya, lalu mendaratkan pukulan yang presisi. Namun ternyata, yang dilakukan JDM justru seakan terkesan maju dan membiarkan Prates memukuli dan menendanginya secara bebas. Yap, sudah saya bahas di video review sebelumnya, bahwa sepanjang saya menonton JDM, performa JDM melawan Prates kemarin adalah yang paling buruk, dan pernyataan Makhachev ini seakan memperkuat argumen tersebut. Makhachev tak mengerti dengan dropnya performa JDM, mungkin saja dia masih trauma atas kekalahan telaknya dulu dalam UFC 322, sehingga kepercayaan dirinya masih belum kembali. Да, конечно, смотрел, в прямом эфире смотрел, но видно, Мадалена не смог собраться, может не смог отойти от поражения, как-то непонятно подходил, еще так не видел. Я его бои много смотрел, прежде чем подерусь с ним. Смотрел его стиль, он подходит, меняет этажи, бьет, но в этом бою он просто подходил и принимал удары. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Carlos Prates, bahwa sebenarnya ia memperkirakan pukulan JDM akan terasa sakit karena ia sudah menonton banyak pertandingannya. Tapi ternyata saat JDM berhasil memukul Prates, sang perokok aktif itu seolah berpikir, "Lah, kok gini doang? Kalau kayak gini mah kamu gak bakal bisa meng-KO saya." Yaps, dalam post-fight interview, Prates mengatakan bahwa ia sangat mewaspadai boxing JDM. Karena itu, di awal ronde pertama, Prates sangat menjaga jarak dan lebih memilih mencicilnya dengan leg kick. Tapi setelah ia merasakan pukulan JDM yang entah kenapa kurang bertenaga, Prates menjadi berani mengambil resiko dengan memotong jarak dan menghujani JDM dengan serangan lutut, siku, hingga pukulan. Sebuah malam yang berat untuk JDM, dan semoga ia mengambil cuti panjang agar bisa dapat memulihkan kondisi mentalnya dan comeback stronger. You had your hands down for a lot of the fight. Were you not worried about Jack's power? Bro, on the beginning of the fight, I feel like I got some punches. And then I was like, man, it's not gonna knock me out, you know, like, yeah. When I fought Joffrey, when I fought Leon, I was the same, like, I start to fight, like, with my hands up, and then I got some punches. I was like, it's okay, I can do my game, you know, because I like to drop my hands, you know, and do some feints. I got some punches, and I was like, no, he don't gonna knock me out today. When I feel like when I got hit and feel like he don't gonna knock me out, and I feel like he's done already, you know. He's tough, but he was done. Like when I hit him, he was like doing like this, and his leg was really painful. And I feel now it's time to get the bonus, you know. So I was thinking like I need to get that bonus, you know. Now it's $100,000, not more $50,000, bro. In Brazil, it's a lot of money, you know. Di sisi lain, Makhachev juga memuji penampilan Carlos Prates. Bagi Makhachev, apa yang dilakukan Prates merupakan eksekusi sempurna dari game plan yang dipersiapkan. Makhachev pun tak ragu menyebut bahwa nama Prates sudah sah menjadi calon lawannya nanti. Yaps, ada hal menarik di sini, di mana Makhachev mengaku bahwa UFC belum memberikan nama siapa yang akan menjadi calon lawannya nanti. Meskipun sudah banyak dirumorkan bahwa Ian Garry adalah lawan Makhachev berikutnya dalam UFC 330, tapi faktanya Makhachev belum diberitahu lawannya secara resmi.
Memang betul Makhachev sudah memulai training campnya, tapi masih belum jelas siapa yang ia lawan. Karena Makhachev memperkirakan setidaknya saat ini ada 5 calon lawan yang berpotensi. Ian Carey, Michael Morales, Kamaru Usman, Carlos Prates, hingga Shavkat Rakhmonov andai ia bisa comeback. Ya kalau Shavkat bisa kita abaikan dulu sih, karena ia masih dalam tahap pemulihan. Ini sebenarnya kondisi yang kurang ideal, karena seharusnya UFC bisa memberikan nama pasti untuk dipersiapkan gameplaynya. Tetapi mentalitas Makhachev memang mental seorang juara, di mana ia tidak terlalu mempermasalahkannya, karena baginya juara harus siap dengan lawan apapun. Akan tetapi, jika saat ini ia diminta untuk memilih lawan yang bisa menyenangkan fans, maka Makhachev akan memilih nama Carlos Prates. Karena saat ini, Prates memiliki hype tinggi dan banyak yang percaya Muay Thai Prates bisa meng-KO Islam Makhachev. Пратес показал отличное выступление, я думаю, не знаю, UFC мне еще не сообщили, но много слухов, что я дерусь с Иан Герри, но пока еще я не видел никакого там, не общался с официальными лицами насчет этого боя. И, например, говорит, что он должен быть претендентом, я не знаю, у меня сейчас так получается 3 или 4 претендента, там Камару Усман недалеко, Иан Герри, Моралес, Пратес. Это получается все 4, они должны, там еще Шавкат еще 5, они должны все ждать титульного боя. Я думаю, с кем-то я должен подраться, кого они выберут, кого UFC мне поставят. И еще там 2 пары должны определиться между собой, кто реальный претендент. Makhachev ingin membungkam asumsi itu bahwa dirinya yang berstatus Raja Pound for Pound UFC memiliki level yang berbeda. Lagi pula, Prates sudah memulai cywar bahwa ia tidak takut di takedown oleh Makhachev dengan memamerkan sabuk hitam BJJ-nya. Ya menurut saya sih, dengan kemampuan pribadi tidak ada masalah dengan confidence. Tapi kalau boleh saran, nggak perlu pamer sabuk hitam di depan Islam Makhachev. Karena Makhachev sangat sensitif dengan istilah pengguna sabuk hitam BJJ. Tahu sendiri kan, sudah ada 5 pengguna sabuk hitam BJJ yang dikunci oleh Islam Makhachev, yang notabene-nya secara official Makhachev tidak memiliki sabuk BJJ. Dan sebagai informasi, seniornya yaitu Khabib Nurmagomedov mengaku hanya memiliki sabuk putih BJJ. Would be really cool fight Islam because he's #1 pound for pound. A lot of people's gonna say how Carlos can fight Islam. Was on the first round, he got dropped by JDM. I'm not scared about takedown. I'm BJJ black belt. But he is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, bro. Please, brother. What do you mean, please? So what he did when he catch his arm, he go to the what is this, brother? Granby roll. Black belt? Who give him? We have to check that one. And we have to cancel, brother, many black belt because Why? they make the jiu-jitsu, look bad. Because a lot of guys have black belt, but I don't know that. Tapi uniknya adalah ada juga haters yang berkomentar bahwa Makhachev menghindari Ian Carey dan memilih Carlos Prates karena bagi mereka Ian Carey lebih berbahaya dari Carlos Prates. Mereka menuduh Makhachev mencari lawan yang lebih mudah untuk di takedown, dan memang ground game Ian Carey lebih bagus dari Prates. Ya meskipun Prates sudah pamer sabuk hitam BJJ-nya sih, tapi ya fakta menunjukkan bahwa Prates tak mampu mengantisipasi grappling Ian Carey. Ya entah kenapa banyak sekali yang hobi mengatakan Makhachev menghindar. Setelah gosip menghindari Ilia Topuria, sekarang gosip menghindari Ian Carey. Padahal Makhachev sudah menegaskan bahwa jika ia diminta memilih, maka ia memilih Prates. Tapi ia tidak akan protes lawan siapapun yang akan diberikan oleh UFC, termasuk nama Ilia Topuria sekalipun. Hanya saja Topuria meminta bayaran lebih sih. Udah minta bayaran lebih, nuduh orang lain takut lagi. Tapi menurut teman-teman, siapa nih yang paling tepat untuk menjadi calon lawan Islam Makhachev? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.
А насчет болельщиков, как было бы интересно? Ну, я думаю, вот сейчас Пратис больше как бы на хайпе, больше на слуху. Я думаю, с ним бой был бы более интересный.